Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-shadimina wa as-shadimat, jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin senantiasa kita panjatkan, taslimah rahmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan tentunya atas perkenannya sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan membersamai bulan suci Ramadan. Semoga kesempatan ini kita gunakan untuk bisa meraih secara optimal berbagai keutamaan di bulan suci Ramadan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan dan panutan terbaik kita, dan semoga kita adalah bagian dari umatnya yang juga sungguh-sungguh menjadikan beliau sebagai teladan terbaik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu harapan kita khususnya sebagai bangsa Indonesia, karena biasa disebut kita salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, sehingga prediksi kita memiliki bonus demografi. Di saat beberapa negara itu kemudian mengimpor tenaga kerja karena generasinya kurang. Kita juga banyak impor tenaga kerja, padahal tenaga kerjanya banyak, Pak. Nah, ada persoalan yang tentu juga bisa menjadi sebuah ancaman, dan semoga ini hanya sebatas tantangan. Karena kalau generasi ini kemudian tidak dididik, dibina dengan baik, maka jumlah penduduk yang banyak itu kemudian menjadi beban negara. Salah satu yang perlu menjadi keprihatinan adalah salah satu hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata IQ orang di Indonesia itu berada pada posisi 70,8, di saat negara-negara yang boleh jadi merdeka lebih belakang dari kita itu sudah di angka 90-an. Bahkan ada yang sama-sama kita merdeka, mereka sudah di atas 100. Apakah ini karena kita orang Indonesia? Saya kira tidak. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dan dia tidak menyebut bahwa hanya orang Arab atau saja orang Barat dan seterusnya, tapi ini bersifat umum, bersifat umum. Al-Quran juga memberi isyarat demikian. Dalam bentuk penciptaan manusia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innal insana, kenapa saya lupa, dalam surah At-Tin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Juga diisyaratkan di ayat yang lain bahwa semua kita sama lahir. Walladzi khalaqakum walladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi semua proses kelahiran kita itu awalnya tidak tahu atau tidak berfungsi, kita punya instrumen secara maksimal. Sama-sama diberi telinga tapi kemudian berfungsi, diberi mata kemudian berfungsi melihat, hati kemudian berfungsi untuk memahami. Nah, apa yang membuat terjadi perbedaan ini? Tentu ada banyak, karena ada proses pendidikan namanya, proses pendidikan. Dalam proses pendidikan ini saya kira mungkin tidak terlalu keliru kalau kita membuat analog. Kalau kita beli pisau biasanya kan tajam ya, tajam. Lalu kemudian dipakai, ada yang biasa, ada yang tidak. Sehingga ada yang tumpul, ada yang tetap tajam. Nah, berbagai petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya itu menunjukkan bahwa beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Dalam lanjutan hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Peran orang tua menjadi sangat penting. Meskipun kita orang tua, kalau kita sekarang orang tua, generasi yang kita mau bimbing, bina itu pasti ada perbedaan kecenderungan. Sekarang saja orang sudah membagi 6 ya generasi. Ada generasi yang lahir tahun sebelum 45, mungkin masih ada yang hidup gitu. Itu namanya generasi apa itu? Boomer. Ada generasi 45 sampai tahun 60 berapa itu? Ya 9 ya. Generasi boomer. Lalu ada generasi 6 apa ya sampai 64 tadi. 64 sampai 80 sekian. Ya mungkin saya masuk di situ. Generasi Z apa generasi X. Lalu kemudian ada generasi Y atau generasi milenial. Sekarang yang banyak ini adalah generasi Z dan generasi Alpha yang lahir 97 sampai 12 dan 13 sampai sekarang. Ini ada perbedaan, rupanya perbedaan karakter itu oleh karena kondisi lingkungan. Anak-anak yang alfa sekarang ini lahir itu memang sudah teknologi digital luar biasa. Yang generasi Z itu lagi-lagi meningkatnya internet. Kita yang generasi Z itu hanya bagaimana Pak? Baru bisa menggunakan, itu pun masih gaptek juga itu menggunakan. Nah karena itu membentuk karakternya. Sekarang ini kita tidak bisa melakukan pembinaan anak lalu kemudian lebih menekankan misalnya soal teritorial. Kenapa? Karena sekarang ini seperti mereka itu seperti tidak ada batas. Mereka di kamar tapi bisa berselancar untuk seluruh dunia. Nah kita kan waktu kecil tidak terbiasa begitu. Dan ini kemudian masuk beberapa pengaruh budaya dan seterusnya. Itu kontennya ada semua, sehingga itu akan mempengaruhi karakternya. Nah Nabi hanya mengatakan bahwa fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani. Di masa itu Nabi menggunakan bahasa lebih kepada
agama. Orang tua kalau gagal membina anak, maka anaknya bisa menjadi Yahudi, minimal memiliki karakter Yahudi, memiliki karakter Nasrani, Majusi, dan seterusnya. Nah, yang substansi dari situ sebetulnya adalah bahwa kalau kita tidak memperhatikan secara serius masa depan anak kita, itu kemudian dia bisa salah arah, bisa salah arah. Makanya Allah juga menekankan waliyashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Kita harus menyiapkan generasi yang kuat. Sebetulnya kita harus khawatir mereka tidak mampu menghadapi tantangan di masanya. Dan yang lebih penting lagi, Allah mengingatkan ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita harus waspada, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga keluarga dan tentu anak-anak kita. Jangan sampai atas nama kemajuan lalu kita tidak memperhatikan persiapan untuk kehidupan akhiratnya. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita bisa melihat seperti apa sebetulnya petunjuk Allah dan Rasulnya. Saya tadi mengatakan bahwa peradaban boleh saja maju, tetapi itu lebih pada strategi kita dalam membina. Tapi pesan-pesan substansial yang kemudian ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya itu tetap berjalan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita semua lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kesucian ini itu tidak seperti kertas kosong. Itu sudah ada dimensi ketauhidan, karena itu adalah bagian dari dimensi keilahian. Semua kita, kata Allah, sudah pernah membuat perjanjian. Ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu sudah pernah kita menyatakan hal itu. Karena itu kita lahir itu sudah ada sebetulnya ketauhidan kita, sudah ada keyakinan akan Allah itu esa, Allah adalah Tuhan satu-satunya. Meskipun ketika lahir ada manusia yang mengaku tidak bertuhan, tidak beragama. Saya punya pengalaman, mungkin juga bapak-bapak lebih banyak pengalaman, apalagi kalau mengunjungi wilayah-wilayah seperti Cina, Korea, Jepang. Itu bisa sampai 60-70% orang mengaku tidak beragama. Saya pernah mengikuti kursus 3 pekan di Filipina. Itu bahkan ada juga orang Amerika mengaku tidak beragama, tetapi setiap pagi saya amati, kalau kita sudah salat subuh kan juga pergi mandi-mandi berendam waktu itu, karena saya juga asam urat tinggi. Itu saya loh, kok ini juga ada dia pergi kayak bersemedi di pinggir laut itu menghadap ke laut. Lalu saya tanya, kenapa harus melakukan itu? Rupanya kegelisahan dia tentang alam luar dirinya itu kemudian juga tetap ada dan membutuhkan sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya atau memenuhi harapan-harapannya. Sebetulnya pernyataan itu lebih kepada mereka butuh Tuhan. Cuma ada keengganan untuk menyatakan saya bertuhan kan. Jadi sebetulnya dia juga mengakui bahwa mereka terbatas. Nah, di dalam diri kita ada sudah tercipta fitrat Allah allati fatarana sa'alaiha fitrah. Lalu kemudian ini bisa merubah kesucian ini atau nilai-nilai ketauhidan. Saya kasih contoh. Ini Bapak sedikit waktu. Ketika kita masih kecil bertengkar, biasanya tidak terlalu lama, butuh waktu sudah baikan. Benar ya? Kadang-kadang mungkin cucunya melapor, kakek ngepukul Kak ini. Kadang-kadang kita belum respon, itu sebentar sudah main bersamaan. Tapi semakin besar kita, kalau proses penyucian ini tidak berjalan dengan baik, yang terjadi adalah semakin lama baru bisa baikan. Apalagi kalau pasca pemilu. Kalau konfliknya gara-gara pemilu bisa 5 tahun belum tentu baikan. Nah, itu tergantung pada proses. Contoh lain, dulu ada program
kantin kejujuran di sekolah, Pak. Kantin kejujuran itu di sekolah-sekolah dulu. Hasil survei menunjukkan bahwa yang bertahan paling lama adalah kantin kejujuran yang ada di TK. Yang ada di TK. Itu menunjukkan bahwa ada indikasi anak TK lebih jujur daripada anak SD lebih jujur daripada anak SMP dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak melalui sebuah proses, tidak semuanya sama, tidak. Kalau ini menjadi umum berarti yang paling pembohong adalah guru besar, Pak. Guru besar. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu proses sebetulnya pendidikan yang berjalan. Nah, dalam konsep pendidikan kita yang sering dilakukan itu, saya juga orang pendidikan, itu hanya biasa menyebut taklim, transfer keilmuan, dan itu di Orde Baru luar biasa saya kira ya. Nah, sehingga kemudian ada NEM ya, nilai evaluasi apa itu? Nilai ujian negara. Ya. Itu menjadi indikatornya. Lalu di era reformasi mulai disadari bahwa perlu juga ada karakter akhlak. Maka di masa Menteri Pendidikan Pak Muhammad Nuh itu kemudian penekanan pada karakter. Yang terakhir ini, oh tidak, kita butuh sekarang adalah skill, keterampilan, entrepreneurship. Karena itu kebijakan Menteri lebih ke situ. Tetapi kita tidak melihat ada penguatan pada proses tazkiyah. Yang ada taklim, kemudian ta'dib tadi untuk akhlak, lalu tarbiyah untuk bakat minat pengembangan. Tazkiyah tidak. Sementara Al-Quran menyatakan bahwa Allah mengutus Rasul membacakan kepada kita, menyampaikan kepada kita wahyu atau kitab yang diturunkan kepadanya. Apa yang disebutkan pertama? Liyuzakikum, agar dibacakan kepadamu untuk memelihara kesucian, proses tazkiyah. Baru wayu'allimukum, baru pengajaran. Nah, apa sebetulnya tip atau cara yang Allah tunjukkan kepada kita melakukan proses tazkiyah? Standar minimalnya itu adalah melaksanakan perintah Allah, terutama yang ibadah mahdoh. Jadi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu mentazkiyah tauhid kita, mentazkiyah keyakinan kita, sehingga ketika kita misalnya mengucapkan tahmid, tahlil, takbir, tasbih dia, itu dinilai sebagai sebuah amalan yang meskipun ringan di lisan tetapi berat timbangannya di akhirat. Kata Rasulullah mengajari kepada seorang ibu yang agak sudah parubaya, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah amalan yang khafifatani alal lisan, thaqilatani alal mizan, ringan di lisan tetapi berat timbangannya di akhirat. Apa itu? Nabi ternyata mengajarkan tentang kalimat-kalimat tadi, tasbih, tahmid, tahlil. Itu kan mudah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tetapi sebetulnya itu adalah sebuah proses tazkiyah agar keyakinan kita itu tidak goyah. Mari kita coba buktikan. Menurut Nabi, ketika kita melakukan satu kebaikan dengan niat ingin dipuji, itu namanya riya. Riya itu salah satu bentuk kesyirikan meskipun kecil. Kenapa disebut kesyirikan? Karena kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tetapi di saat itu kita menuntut kita yang dipuji, berarti mensyirikatkan Allah yang kita puji lalu juga dengan diri kita. Itu kan namanya syirik, Pak. Meskipun kedudukannya dianggap syirik kecil. Nah, bagaimana kalau kira-kira
kita memberi seseorang yang kita tuntut bukan sekedar dipuji, tapi yang kita tuntut adalah supaya dipilih. Kira-kira mana yang lebih syirik, Pak? Menuntut dipuji saja itu sudah riya dan itu syirik. Bagaimana kalau kita memberi lalu kemudian minta dipilih? Kenapa dilarang orang tua ini bisa membuat generasinya menjadi majusi? Majusi itu salah satunya adalah karena menyembah Tuhan dengan cara menyogok. Itu penyembah berhala kan? Itu sebetulnya sesajen-sesajen yang dilakukan itu adalah bentuk sogokan kepada yang dia sembah. Kenapa dia buat itu? Karena dia sogok Tuhannya supaya diberikan harapannya. Apakah itu untuk misalnya jabatan, rezeki, atau dijauhkan dari bala itu ya. Itu bentuk sogokan. Jadi sesajen itu sebetulnya adalah bentuk sogokan. Karena itu di saat kita menyogok orang dan kita meyakini kalau saya tidak sogok, saya tidak akan terpilih. Itu sebetulnya melecehkan Tuhan sebagai Al-Malikul Mulk. Kankah kita selalu baca Allah itu Malikul Mulk ya? Dia adalah pemilik kerajaan. Dan itu selalu kita baca, apalagi sudah salat ya. Tu'til mulku man tasya, tanzilul mulka min tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tuzillu man tasya. Itu kita kan. Dan kadang-kadang juga keluar dari mulutnya kan, itu keluar juga. Biar bagaimana ini sudah ditentukan di lauh mahfuz. Itu mulutnya, tapi hatinya kalau saya tidak melakukan ini tidak akan terpilih. Jadi sesungguhnya keyakinannya itu tidak lagi murni bahwa yang mendistribusi, yang mengatur Allah sebagai Rabb itu sudah. Makanya kenapa diberikan apresiasi orang yang bisa istiqamah? Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu dan seterusnya. Itu tinggi sekali. Itu akan dijauhkan dari kekhawatiran, kegalauan, dijanjikan surga, bahkan diutus malaikat untuk senantiasa mendampingi dia. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan bentuk-bentuk surga seperti itu apa? Ar-rasyi wal murtasyifinar. Orang menyogok dan disogok adalah tidak disebut berdosa, Pak, neraka. Langsung narasinya itu neraka. Kenapa? Karena itu sebetulnya hakikatnya adalah mensyirikatkan Allah dan sebagai pemilik kerajaan, sebagai pengatur rezeki. Nah ini yang harus ditazkiyah. Itu dua kalimat syahadat kita. Nah demikian juga salat, itu adalah sebuah proses tazkiyah. Ibadah puasa yang dilakukan itu proses tazkiyah, karena bukan saja ketauhidan yang harus dijaga kesuciannya, sifat-sifat bawaan dari ketauhidan itu, keikhlasan tadi, kejujuran, mudah memaafkan, itu adalah nilai-nilai yang bawaan yang ada di dalam kesucian kefitrahan kita tadi itu sesungguhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentazkiyah diri kita. Kita ini kan sebetulnya terdiri dari jasmani dan rohani. Rohani kita perlu ditazkiyah. Rupanya tidak cukup hanya dengan ibadah, tetapi yang kita konsumsi pun juga harus dijaga. Makanya perintahnya, aqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Allah menyiapkan segalanya ini, kita berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki, makan, minum, tetapi harus kita perhatikan kehalalan dan kethayyibahan. Mengapa harus kehalalan? Karena dalam diri kita ada rohani yang kemudian harus terjaga kesuciannya tadi itu, sehingga harus halal. Kethayyibahan harus sesuai gizi, karena jasmani kita ini ada kadarnya, Pak. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kalau kita berlebihan makan yang jeroan banyak, bisa puringnya tinggi, bisa naik asam urat. Kalau yang ininya banyak, bisa naik kolesterol, bisa ini. Itu harus dijaga. Jadi bukan kemudian, makanya dilarang wala tubaziru tabzira. Kita dilarang untuk kemudian bazir, dilarang juga israf.
berlebih-lebihan gitu. Makan berlebihan gitu. Tapi kita juga dilarang sebaliknya, jangan sampai banyak membuang. Karena hasil survei juga menunjukkan, Pak, negara paling banyak membuang makanan dalam survei ini nomor 1 Saudi, nomor 2 Indonesia, Pak. Setelah ditelusuri lebih lanjut indikatornya, kenapa Saudi? Karena di sana tempat berkumpul orang, sementara selera makan dulu itu berbeda-beda. Hampir sama ya, lalu kemudian seleranya orang berbeda-beda. Baru sekarang ini dimulai supaya misalnya tamu Indonesia sudah pada umumnya juga makanan Indonesia. Karena kalau tidak selera dia buang makanan. Dan yang paling banyak buang makanan di sana juga orang Indonesia. Orang Indonesia. Kalau kita di sini itu banyak, hampir setiap pesta itu banyak sekali. 30% katanya. Saya pernah tanya, mungkin saya tidak tahu kalau ada di sini, apa namanya nih, hotel yang Kelaro ya. Itu Kelaro katanya 30% rata-rata makanan terbuang, Pak. Yang dimakan orang maksimal 70%. Itu bayangkan. Nah, mubazir. Padahal banyak sekali orang makan. Sekarang ada negara mencoba untuk apa namanya nih? Kalau dia sisa makanannya itu didenda. Jadi kalau beli makanan harus secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Supaya kalau di Arab Saudi mulai ada kebijakan, kalau makan, kalau Anda tidak mau makan lagi, mau bawa pulang, kalau tidak itu diminta kehalalannya untuk diberikan kepada orang lain. Karena katanya ada aturan internasional, pelayan itu tidak boleh mengambil makanan meskipun itu sisa ya, itu tidak boleh mengkonsumsi. Jadi dibuatkan aturan. Nah, ini ketaibahan juga menjadi penting selain kehalalan. Kita ini kadang-kala ketaibahan kurang perhatikan, apalagi kehalalan. Yang penting kan ada. Bahkan ada orang mengatakan hari ini yang halal saja susah, Ustaz. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini itu juga proses tazkiyah. Nah, tentu saya tidak bisa menjelaskan semuanya, waktu juga terbatas, saya juga sering terbatas. Saya mau tambah satu dalam konteks taklim, tarbiyah dan ta'dib ini menjadi penting bagi kita. Mungkin kita bisa kembali membaca surat Luqman. Di situ disebutkan pembelajaran yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim, didokumentasikan Allah dalam Al-Quran. Di situ dimulai dengan apa? Agar tidak mensyirikatkan Allah. La tusyrik billah. Yang kedua, supaya anak itu tetap bakti sama orang tua. Hari ini bakti sama orang tua agak berat. Karena jajat itu tadi, mereka lebih senang berselancar dengan HP-nya di kamar dan mengabaikan yang lain. Jadi anak-anak yang generasi Z sekarang dengan Alpha itu cenderung untuk kurang sosialisasi. Itu kurang. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak meninggalkan perkembangan peradaban, tetapi kita juga harus mendidik mereka untuk kemudian tidak abai dalam hal-hal yang substansi. Misalnya tadi soal jangan sampai dia menjadi musyrik, lalu kemudian tidak hormat lagi sama orang tua. Itu anak-anak cuek sekarang, Pak. Kita mungkin sama-sama merasakan. Kalau ada sepupunya, ada keluarga datang, itu kadang-kadang ngamar saja itu. Dia tidak peduli. Kalau dia tidak masuk di grupnya, grup mainnya itu bukan temannya. Sekarang keluarganya itu adalah yang ada di teman mainnya. Biar ada tuh keluarganya, apalagi dari kampung. Kurang diperhatikan itu. Nah, ini kita harus tegas dalam konteks ini. Kemudian apalagi setelah tauhidan, bakti orang tua, itu lalu kemudian diajari dengan adab sopan santun, ya. Adab sopan santun bukan hanya orang tua. Lalu kemudian perintah salat. Ya. Perintah aqimis shalah. Di ayat lain wa'mur ahlaka bis shalah. Salatnya jangan sampai lupa. Lalu kemudian pada persoalan interaksi dalam rangka pengembangan bakat dan minatnya. Jadi kita kadang-kala terbalik, lebih menekankan dulu pengetahuan.
Sementara akidahnya belum kuat, bakti sama orang tuanya belum bagus, salatnya belum bagus, lalu kemudian sopan santunnya belum bagus, kita lebih menekankan ini. Petunjuk Allah terlebih seperti itu Pak, urutannya mungkin bisa dibahas lebih lanjut nanti oleh penceramah berikutnya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan semoga masjid kita ini selain menjadi baitullah, baitul dakwah, juga menjadi bagian dari baitul tarbiyah, proses pembelajaran masjid kita ini, supaya kalau di pendidikan formal kurang, maka di pendidikan non formalnya melalui pemanfaatan optimal masjid ini kita bisa saling berbagi pengalaman dalam mengawal membina anak-anak kita yang tantangannya, kondisinya berbeda, tetapi ajaran substansial dari ajaran agama kita itu tidak berubah. Strateginya yang penting, kita tidak lagi menekankan pada aspek teritorial, tetapi komunitas-komunitas itu yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa lagi menekankan cara mendidik yang memberatkan, tetapi mereka itu senangnya yang fresh, ya, singkat-singkat tapi ini, lalu kemudian kita jangan sampai menekan. Yang namanya hobi itu kita tinggal arahkan Pak. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mengakhiri dengan sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal azim subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.